Baiklah rekan-rekan sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas antusiasmenya dalam mengikuti acara Sharing About Career yang ketujuh ini. Terima kasih juga atas semangatnya ya, sudah meluangkan waktu di siang hari Minggu ini yang biasanya rekan-rekan sekalian bisa jalan atau mungkin me time ya, berakhir tapi meluangkan SAC 7 ini ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, pertama saya mau menginformasikan bahwa Sharing About Career yang ketujuh ini direkam. Jadi saya mohon kesediaan rekan-rekan sekalian apabila wajah dan suaranya masuk ke dalam rekaman. Baiklah rekan-rekan sekalian, Sharing About Career yang ketujuh dengan tema Step by Step Meraih Kata Deal dari Perusahaan untuk Job Seeker resmi dibuka. Mungkin ada di antara rekan-rekan sekalian yang sudah mengikuti Sharing About Career dari yang pertama sampai yang keenam ya. Jadi sudah banyak menimba ilmu tentang bagaimana melamar pekerjaan, mulai dari menyiapkan CV dan portofolio begitu. Jadi pasti antusiasmenya meningkat ya ketika ada Sharing About Career yang ketujuh ini. Baiklah rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Lupita Lestari dan di sini bertindak selaku moderator. Dan untuk informasi kepada rekan-rekan sekalian, bahwa Sharing About Career yang ketujuh ini diselenggarakan oleh Loker Teknik Sipil, sebuah platform yang bertujuan untuk membantu para lulusan mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja teknik sipil dan arsitektur. Agenda dari Loker Teknik Sipil sendiri meliputi informasi mengenai lowongan kerja. Jadi apabila rekan-rekan sekalian membutuhkan informasi lowongan kerja di bidangnya, rekan-rekan sekalian bisa mengunjungi Instagram dari Loker Teknik Sipil ya. Nanti di akhir akan saya tayangkan di mana rekan-rekan sekalian bisa menemukan page dari Instagram Loker Teknik Sipil ya. Lalu juga ada webinar dan ada pelatihan apabila rekan-rekan sekalian membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan skill ya, guna meningkatkan kapasitas rekan-rekan juga ketika melamar pekerjaan ya, supaya kata deal itu juga bisa diraih. Dan juga Sharing About Career seperti yang sedang kita hadiri saat ini ya. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya akan saya bacakan tata tertib. Sebentar saya hadirkan dulu di screen-nya ya. Iya, di sini sudah tampil tata tertib yang juga sudah rekan-rekan dapatkan di grup SAC 7 ya. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom mulai pada pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah bersedia untuk menunggu di waiting room ya. Dan yang kedua, acara akan dimulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kita mulai acara tepat waktu ya. Lalu yang ketiga, peserta diharapkan open kamera dan mute mic ya, sampai acara tanya jawab. Supaya nanti pemateri menyampaikan materinya fokus ya, tidak berisik, jadi tidak ada suara yang bocor. Lalu yang keempat, peserta wajib mengganti nama akun Zoom dengan nama asli untuk memudahkan interaksi ya apabila rekan-rekan sekalian ingin bertanya kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Dan yang kelima, peserta diharapkan menjaga kekondusifan acara. Yang keenam, peserta, moderator, dan pemateri menggunakan virtual background dari kami. Jadi silahkan mengunduh virtual background
agar bisa digunakan ya rekan-rekan yang sudah kami sediakan di grup. Lalu yang ketujuh, peserta diharapkan mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Ya, demikian tata tertib dari SAC 7 ini ya. Iya, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin memperkenalkan pemateri SAC 7 kita hari ini, yaitu Kak Diokta Ici Putri Pertiwi, ST. Beliau merupakan sarjana teknik dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan sekarang bekerja di PT Dekorasi Hunian Indonesia sebagai staff design. Silahkan kepada Kak Diokta, saya persilahkan untuk pemaparan materi. Halo. Halo, Kak Halo. Diokta. Iya, saya udah masuk ya videonya? Sudah, Kak? Oh, sudah, oke. Oke, sebentar ya. Silakan, Kak. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Diokta Ici Putri Pratiwi. Saya salah satu staf di PT Dekorasi Hunian Indonesia, salah satu perusahaan interior di Tangerang. Salam kenal semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan kesempatan lagi untuk mengisi acara sharing membuat karir yang ketujuh. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi juga di SAC yang kedua dan juga yang kelima. Dan pada materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah lanjutan dari yang sudah pernah saya sampaikan kemarin ya di SAC 5. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa ini jika ingin melihat video saya sebelumnya, pemaparan materi yang pernah saya sampaikan sebelumnya bisa dilihat di YouTube-nya Loker Teknik Sipil ya, ataupun di IG-nya juga ada. Nah, tanpa berlama-lama, saya mulai saja ya presentasinya. Di sini sebelum saya presentasi, agar lebih fokus, sayangnya lebih fokus dan juga peserta juga bisa lebih fokus ke materi, jadi saya izin kamera off ya. Oke. Silakan, Kak. Oke. Ya. Sudah tampil, Kak? Sudah, Kak? Oke, sudah ya. Nah, oke, dari judulnya, kita pada hari ini akan bersama-sama membahas tentang bagaimana sih meraih kata deal dari perusahaan untuk job seeker. Job seeker di sini bisa untuk fresh graduate dan juga yang berpengalaman. Saya di sini men-share apa yang saya ketahui, yang pengetahuan yang sudah pernah saya dapatkan, dan juga pengalaman yang saya miliki untuk saya bagikan kepada teman-teman supaya lebih bisa lebih berguna dan bisa membantu teman-teman sekalian ya. Next. Oh ya, tadi saya sudah perkenalan ya, saya adalah staf desain dari PT Dekorasi Hunian Indonesia, dan di sini saya diberikan kepercayaan untuk membagikan beberapa tips and trick ya. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama apa sih yang akan kita lihat? Nah, di sini saya tampilkan tabel. 2 tabel yang saya dapatkan dari BPS atau Badan Pusat Statistik dan juga Databox Kata Data. Di sini saya ambil tabel tentang jumlah pencari kerja dan juga lowongan kerja yang terdaftar di Badan Pusat Statistik. Nah, di sini ada 5 provinsi teratas yang menjadi tujuan tertinggi untuk mencari pekerjaan ya. Nah, di sini kita bisa lihat saya ambil contoh di DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri untuk sekarang yang terdaftar di BPS itu pencari kerjanya sejumlah 9.000 jiwa, 9.600 jiwa. Dan juga sedangkan untuk lowongan kerja yang terdaftar itu sekitar 10.400-an. Nah, berarti 9 banding 10, dan ini sangat tipis ya, 9 banding 10.
Dan kemudian di samping sini ada daftar 5 provinsi dengan tingkat kesempatan kerja terendah Agustus 2020. Nah, 2020. Nah, di sini DKI Jakarta, saya ambil juga DKI Jakarta. Di DKI Jakarta sendiri ini tingkat kesempatan kerjanya ini termasuk susah ya untuk dapat pekerjaan di Jakarta karena ya semakin mendekati nilai persen semakin tinggi nilainya, maka akan semakin sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Di DKI sendiri ini ada meraih nilai 89,05%. Jadi ya bisa kita simpulkan bahwa di era yang saat ini, apalagi era pandemi ya, menjadi sangat lebih susah lagi, menjadi semakin susah untuk mencari pekerjaan. Nah, dan hal tersebut didukung juga dengan pendapat dari Ibu Faridah Lim, yaitu manajer Jobstreet Indonesia, yang beliau mengatakan bahwa jika sebelumnya satu lowongan kerja itu bisa dilamar oleh 300 hingga 400 pencari kerja. Namun sekarang semenjak pandemi naik menjadi 90%, hampir 90% untuk satu jobnya. Nah, itu sangat tinggi ya. Kutipan ini saya peroleh dari liputan6.com ya, dengan judul artikel "Kian Sengit Jumlah Pelamar pada Satu Lowongan Kerja, naik 89% selama pandemi." Maka dari itu, karena semakin sengitnya persaingan ya dalam mencari pekerjaan, teman-teman di sini dan kita semua harus semakin matang ya mempersiapkan strateginya supaya kita bisa meraih pekerjaan impian kita. Next. Di sini saya ambil case ya dari perusahaan saya sendiri, perusahaan saya tempat saya bekerja yaitu dari Dekorasi Indonesia. Di sini ada iklan lowongan pekerjaan mencari project koordinator. Nah, di sini sudah ada kualifikasinya. Kualifikasinya ini pasti ya teman-teman pasti sudah tahu ya harus membutuhkan keahlian yang cocok baru bisa apply di sini menjadi project koordinator. Tetapi untuk sesi kali ini saya nggak menyorot untuk membahas keahlian ya, tetapi saya menyorotnya bagaimana mengikuti instruksi yang sudah dicantumkan oleh perusahaan seperti ini. Send your curriculum vitae and portfolio to hrd@dhi.id. Nah, berarti di sini HR dan juga perusahaan yang sedang mencari kandidat ini itu menginstruksikan teman-teman untuk melamar melalui email. Nah, tetapi akan pasti ada ya orang yang berpendapat atau berpikiran bahwa kalau lewat email ini akan lebih lama dan lebih baik kalau bisa mengirimkan secara langsung dan ketemu seperti itu. Padahal jika perusahaan sudah memberikan instruksi seperti ini, ya pastinya para pelamar harus mengikuti ya. Jadi nggak ada yang namanya lebih baik dikirim melalui offline, dikirim secara langsung, bertemu dengan orang perusahaannya langsung, dengan harapan akan lebih mudah keterima daripada mengirim email. Padahal justru disinilah HR ini melihat seberapa mampunya para kandidat ini untuk mengikuti instruksi dari mereka seperti itu. Nah, maka dari itu di slide selanjutnya saya akan membahas step by step melamar pekerjaan via email. Yang pertama, nah di sini saya tampilkan beberapa poin sederhananya supaya teman-teman ini bisa lebih ingat dan paham apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama, sebelum melamar pekerjaan via email itu pastikan kalau email teman-teman miliki adalah email profesional. Email profesional itu seperti apa sih? Nah, email profesional itu contohnya seperti ini, yaitu idioptai@gmail.com, menggunakan identitas diri, nama, nah tanpa ada embel-embel angka dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini HR akan melihat, wah ini berarti dia memang sudah terlihat profesional, dia sudah tahu kalau memang bukan menggunakan email-email yang aneh-aneh ya, menggunakan ejaan-ejaan yang susah seperti itu. Nah, kemudian setelah memastikan bahwa emailnya sudah profesional, menggunakan identitas diri, baru yang kedua adalah sebelum mengirim email, pastikan isi subjek. Kadang subjek itu sering terlupakan, padahal subjek ini adalah judul atau kalimat pertama yang dilihat oleh HR ketika membuka inbox email, kotak masuk email. Pastinya kan yang pertama tampil adalah subjek. Jika subjeknya kosong, pasti
HR juga jadi males kan untuk melihat seperti itu. Jadi yang poinnya ini tuh harus di judul ini harus udah kelihatan stand out, udah kelihatan udah tampil duluan seperti itu. Jadi ini wajib banget diisi. Contoh subjek email pada umumnya bisa diisi seperti ini. Saya ambil contoh karena tadi di lowongan pekerjaan di DHI ini tidak ada instruksi untuk format subjeknya seperti apa, maka saya isinya lamaran kerja Sri Diyoktaichi Putri Pratiwi. Namun jika di salah satu iklan lowongan sudah memberikan instruksi untuk format subjek seperti misal job yang dilamar baru kemudian diikuti nama, nah berarti teman-teman harus ikuti, jangan sampai kelewat ya seperti itu. Misalnya kayak tadi project koordinator strip di Ciputupatewi itu contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu body email. Nah, body email di sini itu harus diisi, jadi jangan dikosongin. Jika nanti kalau misalnya subjeknya sudah keisi tapi di bodinya tidak ada apa-apa atau kosong, ya itu percuma ya seperti itu. Karena di sini nih teman-teman seperti bertamu lah ya. Ini berkenalan apa tujuannya apa tujuannya menghubungi HR. Oh di sini teman-teman ingin melamar pekerjaan. Nah, body email yang pada umumnya ya seperti ini sih, dari yang diawali dengan salamnya seperti ini, kemudian masuk ke perkenalan. Nah, perkenalannya ini seperti perkenalan, nama saya Diyoktaichi Putupatiwi, kemudian memberikan identitas teman-teman, identitasnya itu dari mana, misalnya dari saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, saya jurusan teknik sipil, seperti itu. Setelah identitas dikemukakan, baru teman-teman bisa memberikan kalimat menjual. Kalimat menjualnya itu seperti ya kelebihan teman-teman itu apa gitu. Jadi ini seperti rangkuman. Jadi tanpa HR itu membuka file yang teman-teman lampirkan, HR sudah tahu tujuan teman-teman ini menghubungi mereka itu apa. Oh, ternyata melamar pekerjaan pada posisi yang ada di subjek seperti itu. Nah, setelah body email sudah terisi, oh ya, maaf, jika teman-teman ini merasa repot untuk mengarang kalimat atau kata-kata untuk body email, bisa juga teman-teman ini copy paste dari surat lamaran teman-teman. Nah, atau cover letter ya. Cover letter pasti kan kalau melamar pekerjaan itu ada 2 file syarat kan, yang pastinya umumnya harus disertakan. Nah, surat lamaran itu kan pasti ada. Nah, di situ bisa di copy paste untuk mengisi body email seperti itu. Itu jauh lebih simpel kan. Nah, selanjutnya itu adalah attach file. Jangan lupa lampirkan file. Lampirkan file di sini formatnya saya sarankan untuk memakai format PDF. Kenapa harus PDF? Karena PDF itu sangat mudah dibuka di media apapun. Misal dibuka di gadget, di PC, ataupun di tablet. Kita tidak tahu kan HR ini ketika mereview resume dari kandidat ini mencarinya di inbox itu dia sedang ada di perjalanan atau sedang ada di kantor seperti itu. Nah, jika formatnya PDF itu akan lebih memudahkan HR untuk membuka seperti itu. Nah, kemudian size-nya saya sarankan juga di bawah 2 MB ya. Kenapa harus di bawah 2 MB? Karena akan memudahkan HR ini untuk mendownload. Karena kalau misalnya filenya terlalu besar, sedangkan yang melamar itu banyak sekali. Nah, itu pasti kalau filenya itu size-nya berat, itu kayak sayang banget kan kalau kita aja sayang terhadap paket data, terhadap pulsa kita untuk mendownload sesuatu. Nah, begitupun juga berlaku dengan HR. HR juga pun iya kalau misalnya memang kandidatnya ini memang seperti yang dipikirkan oleh HR. Jika tidak, nah gitu. Jadi alangkah lebih baik kalau kita ini mempermudah HR di sini ya. Kemudian setelah melampirkan file, semua sudah siap, maka dari itu teman-teman bisa langsung mengirimkan email dan pastikan mengirimkan email itu di hari kerja ya, dan pada jam yang saya sarankan adalah jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kenapa harus jam segini? Karena di saat inilah HR ini pasti sangat produktif ya, karena ini termasuk jam kerja ya, seperti itu. Nah, setelah semua step ini teman-teman lakukan, teman-teman kirim, kemudian teman-teman tunggu, kemudian juga berdoa untuk mempermudah proses
melamar pekerjaan teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pasti ada ya yang beruntung ke step selanjutnya, yaitu mendapatkan undangan seperti ini. Nah, ini saya tampilkan undangan interview milik saya sendiri ya. Nah, ini ketika saya mendapat undangan interview dari PT Dekorasi Nyan Indonesia. Nah, ini pasti sangat senang dong ya. Tapi jangan sampai kita terlena ya, karena kita udah dapat undangan interview, udah pasti ini saya keterima. Oh, belum tentu. Justru ini adalah baru tahap pertama teman-teman ini benar-benar berhubungan langsung dengan perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, apa sih yang harus dilakukan setelah kita dapat undangan interview? Nah, setelah mendapatkan undangan interview, teman-teman itu harus membalas email dari HR secepatnya. Jangan membuat HR itu menunggu, karena ya kita saja menunggu itu rasanya bete ya, apalagi kalau HR, apalagi kita yang butuh pekerjaan. Kalau kita tunda-tunda ya itu pun juga justru akan membuat HR juga rasanya males ya gitu untuk mereview kurikulum vitae teman-teman atau untuk mempermudah proses seleksi teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh bagaimana cara membalas panggilan interview dari HRD ya, dari HR. Nah, ini adalah contoh yang simpel. Ini contoh inilah yang saya kirimkan juga ketika saya mendapatkan undangan interview kemarin ya, dari PT Dekorasi Indonesia. Nah, di sini itu kita tinggal sapa ya, karena selamat malam, karena pada saat itu memang mendapatkan emailnya itu sore menjelang malam, jadi saya segera kirim selamat malam, kemudian isinya saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses interview. Kemudian di sini isinya itu pastinya mengkonfirmasi bisa hadir atau tidak, bisa hadir pada jam dan waktu yang ditentukan atau jika tidak maka teman-teman bisa lampirkan bahwa kenapa tidak bisa, boleh di reschedule ulang atau bagaimana seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman juga memberitahu kesanggupan teman-teman untuk membawa persyaratan dari yang disyaratkan oleh perusahaan ya. Dan jangan lupa penutup seperti ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih, hormat saya. Nah, oke. Next. Setelah teman-teman membalas, pastinya teman-teman ini menuju hari H untuk interview. Nah, sebelum interview, teman-teman pastinya persiapan dulu ya, persiapan. Nah, persiapan itu apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, teman-teman ini harus cari tahu dulu tentang perusahaan yang akan dilamar. Nah, cari tahu ini karena perusahaan itu kalau sudah memberikan undangan interview, berarti perusahaan memberi kesempatan untuk teman-teman mencari tahu terlebih dahulu tentang mereka, seperti itu. Teman-teman ini bisa mengulik bagaimana posisi perusahaannya, itu bergerak di bidang apa, industri apa, siapa pesaingnya, unggulannya apa, seperti itu. Kemudian cara terbaik agar perusahaan maju itu bagaimana, seperti itu dicari tahu terlebih dahulu. Kemudian setelah mencari tahu tentang perusahaan idaman dan dirasa cukup, kita bisa melakukan latihan menjawab pertanyaan interview. Nah, berlatih mungkin tidak selalu membuat jawaban interview itu sempurna, tapi ini benar-benar menciptakan kesan yang baik nanti dan bisa membantu teman-teman itu bisa lebih siap dalam dalam menjawab semua pertanyaan yang akan diberikan oleh HR. Teman-teman bisa melakukan latihan interview ini bersama dengan teman atau lawan bicara, atau juga bisa juga yang paling sederhana itu berkaca di cermin, bisa melihat ekspresi teman-teman nanti menyampaikannya ketika kita menjawab pertanyaan bagaimana, kita kelihatan gugup nggak, grogi nggak, gitu. Nah, setelah itu sebelum kita berangkat, nah ini pas hari H, sebelum berangkat pastikan teman-teman ini yakin ya penampilannya ini rapi, penampilan sudah rapi. Oh ya, dan juga saya pernah baca ada trik psikologis untuk menghadapi interview itu dilihat dari warna baju. Nah, survei tersebut itu dilakukan oleh Career Builder terhadap para manajer personalia bahwa warna pakaian bisa memberikan kesan tertentu di mata pewawancara. Nah, jadi warna yang paling aman dan disarankan ketika wawancara ini menggunakan baju berwarna biru, hitam, dan putih. Itu adalah warna-warna netral ya.
permainan netral. Nah, kemudian oh ya, jangan lupa kita kan pasti tahu ya ini perusahaan bergeraknya maksudnya benar-benar dia corporate yang semuanya harus formal atau yang memang perusahaan startup yang bebas seperti itu bisa disesuaikan. Jika formal, bisa teman-teman bisa menambahkan aksentuasi, bisa bajunya dimasukkan seperti itu dengan celana kain. Jika untuk perusahaan yang startup atau yang bebas, itu teman-teman bisa menggunakan kemeja yang rapi dengan warna yang netral-netral saja. Kemudian jangan lupa untuk sarapan dan juga makan, karena ini bisa membuat teman-teman ini lebih berkonsentrasi dan fokus. Jadi jangan sampai nanti menyesal ketika di sesi tanya jawab bersama HRD nanti, oh aduh sayang banget ya saya nggak jawab kayak gini, nggak jawab kayak ini. Nah itu bisa dipengaruhi dari teman-teman sarapan teman-teman sarapan ataupun makan dulu ya sebelum interview gitu supaya lebih berkonsentrasi. Kemudian setelah persiapan selesai, nah ini teman-teman pasti langsung udah bertemu dengan HR-nya ya, bertemu dengan HR. Bertemu dengan HR ini harus menciptakan kesan pertama. Nah, kesan pertama intinya gimana sih biar bisa HR ini jatuh cinta sama teman-teman gitu, bisa membuat teman-teman ini memberikan kesempatan teman-teman ini untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan supaya kesan pertama kita ini sukses? Nah, yang pertama, nah ini teman-teman nih harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau bisa datang 1 jam sebelum jam yang sudah ditentukan. Kalau bisa itu menunggu, karena kita yang butuh, bukan perusahaan yang butuh. Itu. Jadi pastikan memang teman-teman ini disiplin ya. Memang kalau misalnya dijanjikan jam 12, ya berarti dari jam 11 atau jam 10 itu sudah datang, sudah standby di perusahaan, sudah datang ya, gitu. Nah, next yaitu senyum salam sapa. Nah, ini pasti teman-teman pada familiar ya dengan slogan ini, senyum salam sapa atau 3S. Pasti di sekolah ataupun di universitas pasti pernah ketemu dong ya sama 3S ini. Nah, jadi ketika dipersilahkan HR untuk masuk ke ruangan, jangan langsung duduk teman-teman. Disarankan teman-teman ini untuk salam terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak, Ibu, seperti itu. Baru kemudian sapa. Sapanya ini bisa jabat tangan. Kalau misalnya teman-teman masih parno dengan, wah ini kan COVID ya, masih corona gitu. Kalau berjabat tangan masih takut lah kayak gitu. Yaudah, berarti teman-teman ini bisa menyapanya, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa berbahasa basi seperti ini, apakah saya ini sudah boleh duduk atau bagaimana seperti itu. Pokoknya tunggu HR ini memberikan aba-aba untuk, oh ya silakan duduk, gitu. Jadi jangan langsung duduk, pastikan untuk melaksanakan 3S terlebih dahulu. Setelah itu, poin selanjutnya. Nah, perkenalan. Perkenalan di sini saya bagi menjadi 3 ya poinnya, yaitu isinya adalah informasi umum, yang kedua ada kalimat pembuka yang menjual, dan yang ketiga point of view pengalaman. Nah, yang pertama teman-teman sampaikan, ini ketika HR mengeluarkan statement, ceritakan dirimu. Nah, maka teman-teman mengawalinya dari informasi umum. Informasi umum itu isinya apa aja sih? Isinya yaitu nama dan background pendidikan. Ini yang paling dasar. Jadi teman-teman nggak usah melebar ke nama saya Diokta, usia saya nggak perlu pakai usia maupun alamat saya berasal dari ini dan lain-lain. Yang pasti langsung saja disarankan sih langsung nama, kemudian background pendidikan saya lulusan teknik sipil, saya dari perusahaan yang sering bergerak di interior seperti itu contohnya. Kemudian setelah menyampaikan informasi umum yang simpel dan singkat namun jelas, nah kemudian teman-teman bisa ke kalimat pembuka yang menjual. Kalimat pembuka yang menjual itu bagaimana? Kalimat pembuka yang menjual itu dengan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teman-teman. Menyampaikan kelebihan itu saya yakin pasti kita semua akan lebih mudah ya daripada kita mengungkapkan kekurangan. Takut teman-teman pasti juga berpikir sebenarnya, aduh kenapa sih harus mengungkapkan kekurangan? Justru kekurangan inilah yang menguji teman-teman ini jujur nggak sih gitu, teman-teman ini kepribadiannya bagaimana sih seperti itu. Nah, ungkapkan saja kekurangan, tapi jangan lupa kekurangan tersebut harus ada solusi yang sudah diatasi. Seperti itu.
kekurangan tersebut harus memiliki solusi seperti itu. Setelah menyampaikan kelebihan dan kekurangan, teman-teman bisa langsung ke point of view-nya, menceritakan pengalaman. Nah, menceritakan pengalaman ini masih banyak yang bingung karena, aduh saya takut kalau melebar kemana-mana nih, gitu. Nah, maka dari itu saya kenalkan teknik STAR. Mungkin ini teman-teman ada yang tahu dan ada juga yang belum tahu ya. Yuk kita ulas bersama-sama ya. Teknik STAR itu apa sih? Nah, STAR itu teknik atau metode pertanyaan yang digunakan HR untuk mengukur kemampuan melalui tingkah laku. Jadi dari tingkah laku teman-teman itu dilihat seperti itu. Nah, STAR itu singkatan dari S, situation, T, text, A, action, R, result. Nah, situation atau situasi. Situasi itu apa? Situasi di sini tuh apa sih yang harus disampaikan? Yaitu detail atau keadaan yang terjadi dari pengalaman atau pencapaian teman-teman. Yang pernah teman-teman capai itu, teman-teman ini pernah berada di situasi yang seperti apa sih, dalam masalah apa sih, tantangan seperti apa sih. Nah, kemudian teks. Teks ini adalah tugas. Tuh, teman-teman di situ, di situasi tersebut itu memiliki tugas apa, memiliki tanggung jawab apa, seperti itu. Nah, teman-teman sampaikan. Setelah teman-teman sampaikan tanggung jawab teman-teman dalam menghadapi situasi ini, maka pasti dari tanggung jawab pasti akan muncul action atau tindakan, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan situasi yang terjadi tersebut. Nah, setelah itu, setelah ada action, pasti pada akhirnya nanti akan keluar hasil bagi. Nah, teman-teman ceritakan hasil apa yang didapat dari tindakan teman-teman berdasarkan tanggung jawab yang teman-teman emban. Masih kalau misalnya teman-teman masih bingung, saya kasih contoh ya. Gimana sih kalau misalnya menceritakan pengalaman dengan teknik STAR. Nah, kalau saya menceritakan pengalaman saya, maka saya akan seperti ini. Ketika 3 bulan bekerja di salah satu perusahaan XXX, saya dipercaya untuk memegang proyek desain and build rumah tinggal 3 lantai. Padahal saat itu pengalaman saya masih minim, tetapi saya mencari tahu dan bertanya kepada senior. Alhasil setelah 2 tahun berjalan, proyek bisa selesai tepat waktu, tanpa menyimpang. Nah, seperti itu. Jadi singkat kan, jadi tidak melebar kemana-mana. Seperti itu. Nah, setelah itu first impression, kesan pertama sudah poinnya sudah kita laksanakan, kemudian kita masuk ke poin. Nah ini, kenapa saya tulis communication is a key? Karena disinilah terjadi komunikasi dua arah. Nah ini HR sudah mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sering teman-teman temui pasti kalau ketika membaca artikel tips and trick, pertanyaan-pertanyaan apa saja yang pasti diajukan. Nah itu di sini. Di sinilah teman-teman akan menghadapi komunikasi dua arah. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan, yang pertama adalah pastikan teman-teman ini tuh jujur. Jujur. Apapun yang teman-teman miliki, apapun yang teman-teman udah pernah capai, walaupun bagi teman-teman ini sederhana, sampaikan saja. Karena lebih baik kita menyampaikannya ya walaupun itu sesuatu yang simpel dan sederhana dan belum wah gitu ya kedengarannya, itu justru akan mengamankan teman-teman karena jika kita sudah berbohong satu kali pasti akan memicu kebohongan-kebohongan selanjutnya. Nah disitulah HR pasti bisa membaca dari gerak-gerik teman-teman, dari ucapan teman-teman ini itu kejujuran jujur atau berbohong itu pasti sudah dilihat karena mereka pun juga pasti sudah ada teknik psikologinya ya dalam melihat tingkah laku kandidat seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah memastikan teman-teman ini berkomunikasi itu dengan jujur, yang kedua yaitu adaptif. Adaptif itu bagaimana? Nah, adaptif ini yaitu kenali sekeliling teman-teman. Kenali sekeliling teman-teman, kenali ini yang paling mudah kita lihat itu adalah mengenali pewawancara kita, HR. HR, kita bisa lihat usia mereka dari penampilan, dari wajah. Nah, ini termasuk usia pada generasi apa ya, pada generasi apa. Nah, karena dalam buku Crazy Good Interview John B. Molitor itu kandidat yang diwawancarai itu sebaiknya bersikap berdasarkan generasi pewawancaranya gitu. Jadi kita tuh jawaban kita harus menyesuaikan dengan siapa sih yang mewawancara kita. Nah, di sini saya kasih
gambar ini salah satu generasi yang pertama yang masih tampil di era kita ini untuk mewawancara kita, yaitu adalah generasi baby boomer, yaitu HR yang berusia antara 50 sampai 70 tahun. Nah, pada usia ini lebih menyukai pekerja keras dan orang yang bisa menghargai pencapaian pewawancara. Nah, pencapaian teman-teman, mereka tuh jauh lebih melihat orang yang pekerja keras seperti itu dan juga orang yang sopan. Karena kan menghargai ya, menghargai pencapaian juga kan, seperti itu, sopan dalam menyampaikan itu. Kemudian nah di sini teman-teman pasti harus menekankan ketika menyampaikan, ketika menjawab pertanyaan, pastikan kalau teman-teman ini orang yang wah pantang menyerah pokoknya seperti itu. Nah, yang kedua adalah generasi X. Nah, generasi X ini adalah HR yang berusia antara 30 sampai 50 tahun. Nah, untuk HR yang generasi X ini cenderung menghargai kreativitas dan kandidat yang bisa menyeimbangkan karir dan kehidupan personal. Nah, jadi pasti ada ya HR ini menanyakan tentang gimana sih membagi waktu pekerjaan dan juga keluarga seperti itu. Nah, HR dari generasi X pasti sering menanyakan tentang cara membagi waktu ya, seperti itu pastinya. Dan teman-teman pastikan teman-teman ini bisa menjawabnya dengan kreatif, dengan gimana ya, bekerja itu niat dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak berlebihan seperti itu. Karena work balance, life balance. Jadi kerja seimbang dan hidup juga seimbang pastinya seperti itu. Untuk generasi selanjutnya yaitu generasi Y. Generasi Y ini adalah HR yang berusia antara 20 sampai 30 tahun. Nah, untuk generasi Y ini sering kita temui di perusahaan-perusahaan startup. Perusahaan-perusahaan startup ini karyawannya masih muda-muda ya, stafnya masih muda-muda dan orang-orang dari generasi Y ini lebih menyukai contoh visual dari hasil kerja daripada cuma berbicara seperti itu. Nah, jadi sangat menguntungkan sekali buat orang-orang yang udah menyiapkan portfolio seperti itu, udah menyiapkan gambar-gambar untuk menjelaskan, oh pencapaian saya itu seperti ini loh Pak, pencapaian saya ini seperti ini loh Bu, gitu. Nah, jadi teman-teman harus adaptif ya pastinya ketika berkomunikasi, disesuaikan dengan usianya yang mewawancara ini siapa seperti itu. Kemudian selain adaptif, teman-teman yang pasti harus balance, harus seimbang. Teman-teman di sini dituntut untuk ekspresif tetapi tidak lebay. Ekspresif tapi tidak lebay itu bagaimana sih? Ekspresif itu dengan teman-teman ini melihatkan wajah atau perilaku yang wah teman-teman ini antusias bisa interview di perusahaan tersebut gitu. Teman-teman ini bisa ya pokoknya tidak terlihat lesu, pokoknya bisa, oh kalau ditanya apa gitu, wah sumringah seperti itu. Tetapi sumringah boleh, tetapi jangan sampai kita kelihatan lebay kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jadi ya membuat mereka tidak nyaman seperti itu kalau melihat kita terlalu banyak ketawa, terlalu banyak senyum seperti itu. Kecuali kalau kalau memang dituntut untuk menjadi entertain ya atau yang penghibur seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu poin yang keempat adalah closing statement. Nah, setelah komunikasi dua arah terjadi, pertanyaan-pertanyaan terlontarkan dari HR, teman-teman menjawab, kemudian pasti ada penutup ya di akhir sesi interview. Nah, closing statement. Closing statement ini saya perkenalkan teknik CTA. CTA itu apa? Nah, CTA itu bagaimana sih? Nah, sebelum saya jelaskan CTA itu bagaimana, kita ke slide selanjutnya, yaitu, nah nih, pasti teman-teman sering ya ketemu baliho-baliho seperti ini. Nah, seperti ini di McDonald, let your $1 treat you. Nah, ada kalimat-kalimat seperti itu yang pasti menggugah selera teman-teman. Ah, saya pengen beli deh kayak gitu. Kok kayaknya menggoda ya, enak gitu. Nah, ini yang disebut CTI itu seperti ini, seperti yang sering terpampang di iklan-iklan, apalagi iklan-iklan baliho yang kata-katanya benar-benar on point ya, gitu. Nah, seperti itu. Hal ini juga berlaku di ketika wawancara, ketika interview seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah
Saya kasih contoh CTA, yaitu terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada tahapan interview ini. Saya banyak mendapatkan pengalaman baru mengenai perusahaan ini dan membuat saya semakin bersemangat untuk bisa bekerja di sini. Semoga nantinya saya bisa tumbuh bersama perusahaan ini. Saya tunggu kabar baiknya. Nah, di sini teman-teman udah dapat gambaran ya. Jadi call to action tuh apa sih? Nah, call to action itu tuh kata atau kalimat. Nah, kata dan kalimat yang membuat HR itu tergugah. HR produser ini tergugah, ingin membeli, ingin memberi kesempatan kepada teman-teman seperti itu. Jadi sama seperti iklan. Bagaimana caranya mereka bisa menarik pengunjung atau membeli ini untuk membeli produk mereka. Nah, teman-teman ini juga harus kalau bisa ketika sesi interview ini berakhir, pastikan teman-teman ini udah menyampaikan CTA teman-teman ya, seperti itu. Dan CTA dan CTA yang pada umumnya ya saya kasih contohnya seperti ini. Ya, boleh teman-teman contoh atau teman-teman pun juga bisa mempersiapkannya sendiri. Itu kembali ke teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini kita sudah sampai ke step terakhir. Nah, ketika kita sudah selesai interview, sudah kembali ke rumah, nah kita selain menunggu dan berdoa, apa sih yang harus dilakukan? Yang pastinya yang harus dilakukan teman-teman ini bukan berdiam diri. Kita harus thank you Sin to HR. Nah, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kepada HR atau perusahaan. Nah, memberikan tanda terima kasih ini bagaimana sih? Bukan dengan bingkisan ya. Kalau bingkisan ntar kita kesannya nyogok gitu ya. Jadi terima kasihnya itu sederhana aja. Teman-teman bisa kirim email. Walaupun tadi teman-teman udah memberikan CTA teman-teman di closing statement, tetapi teman-teman juga saya sarankan untuk mengirimkan tanda terima kasih. Tanda terima kasih ke HR melalui email, kirim ke email, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk interview, saya sangat antusias, seperti itu. Hal ini justru malah bisa membuat HR bakal lebih mengingat teman-teman kan, jadinya karena, wah tadi sudah ketemu, terus ini dia mengirim email, nah itu pasti menjadi poin plus untuk teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu jangan lupa untuk mencatat poin penting dalam proses interview. Kita semua pasti tahu ya, melamar pekerjaan itu nggak bisa cuma satu perusahaan saja, pastinya banyak perusahaan dan kadang ada HR yang baru menghubungi kita itu 1 atau 3 bulan kemudian. Nah, kita lupa ini kita pernah wawancara kapan, kita pernah, melamar di posisi apa. Nah, langkah lebih baiknya itu teman-teman ini mencatat, dan mencatat ini juga, digunakan untuk follow up. Nah, follow up ini yaitu menanyakan kejelasan, ini bagaimana, lanjut atau tidak, bisa lolos seleksi dan, bisa bekerja atau belum, seperti itu, atau sudah sampai di situ saja. Nah, teman-teman ini sebenarnya bisa follow up, jadi jangan menunggu dan juga langsung berpendapat bahwa, wah HR-nya ini nggak hubungin lagi, udah 2 minggu, seperti itu. Jadi nggak jelas, seperti itu. Teman-teman, HR ini juga manusia dan kadang lupa ya, karena saking banyaknya kandidat yang mereka interview, banyak yang mereka temui. Jadi kadang juga, wah ini ada kandidat terbaik tapi lupa dihubungi. Jadi teman-teman alangkah lebih baiknya follow up, tapi follow up-nya ini setelah waktu yang dijanjikan. Semisal kan HR mengatakan 1 minggu setelah interview nanti akan hasilnya keluar atau 2 minggu setelah interview mohon ditunggu, seperti itu. Nah, itu teman-teman baru bisa menghubungi setelah waktu tersebut. Oh, berarti kalau dijanjikannya 2 minggu, berarti setelah 2 minggu coba dihubungi lagi, seperti itu. Siapa tahu, teman-temannya adalah kandidat terbaik yang, memang belum dihubungi atau lupa dihubungi oleh HR, seperti itu. Nah, oke. Ini saya tampilkan salah satu kutipan dari Mark Twain. Nah, ini buat reminder kita semua. Apa yang saya sampaikan di sini mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu, jika ada step-step yang belum teman-teman lakukan atau ada yang kelewat seperti itu, teman-teman bisa lakukan dari sekarang. Karena 20 tahun dari sekarang, kamu akan lebih dikecewakan oleh hal-hal yang tidak kamu lakukan dibanding hal-hal yang telah kamu lakukan.
Nah, maka dari itu alangkah lebih baik jika kita udah punya pengetahuan, udah mengikuti sesi sharing seperti ini, terus mendapatkan ilmu, alangkah lebih baiknya langsung dilaksanakan, jangan ditunda-tunda. Gitu. Nah, good luck untuk teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna dan juga bermanfaat ya untuk teman-teman karena yang saya sampaikan ini murni, pure dari pengetahuan saya dan juga pengalaman yang pernah saya lalui. Itu terima kasih. Apabila ada pertanyaan, boleh dipandu oleh moderator nanti, bisa ditanyakan ke saya dan saya kembalikan acaranya ke moderator. Saya persilahkan. Iya, Kak Diokta, terima kasih banget. Ini pemaparannya, wah menarik dan sangat memberikan insight ya kepada kita yang misalnya mau melamar pekerjaan atau bahkan yang belum lulus nih mau siap-siap nanti gimana caranya melamar pekerjaan gitu. Kalau yang saya tangkep ini dalam mempersiapkan diri untuk supaya ada kata deal gitu ya Kak dari HR sebenarnya intinya adalah belajar attitude ya Kak ya. Gimana bersikap sopan gitu kan, lalu bagaimana tampil dengan baik, menampilkan diri baik dalam segi ya penampilan secara fisik ataupun skill ataupun attitude dalam berbicara dan bertindak. Menarik sekali ini pemaparannya Kak Diokta. Terus yang jadi poin penting sih buat saya itu ya, yang menarik itu pas pertama mengikuti instruksi ya Kak. Kadang-kadang orang-orang di kita suka nggak ikut instruksi, udah ada ininya, apa, ketentuannya, terus dilewat, gitu ya, Kak. Iya, iya benar benar. Betul. Oke, rekan-rekan sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, bisa memaparkan langsung pertanyaannya, bisa di-unmute, ataupun bisa lewat kolom chat, nanti saya bacakan. Tapi apabila ada yang ingin bertanya langsung ya, silakan raise hand dulu supaya nanti, memberikan sinyal atau tanda kepada rekan-rekan yang lain, sudah ada yang bertanya terlebih dahulu, gitu. Silahkan ya rekan-rekan sekalian. Ini pertanyaan dari saya dulu deh, Kak. Kan tadi ya, kita takutnya digantung gitu, Kak, kalau misalnya udah interview terus nggak dikabarin, kan banyak banyak banget gitu pengalaman kayak gitu. Saya sendiri juga pernah mengalami gitu ya, ini kok nggak ada kabar gitu ya, Kak. Tapi pengen nih, tapi minat gitu kerja di perusahaan itu gitu kan. Tapi kalau nerima perusahaan yang lain takutnya dipanggil gitu. Nah, saat terakhir sesi wawancara itu boleh nggak sih, Kak, kita tanya misalnya saya bakal dikabarin kapan nih gitu, kalau misalnya HR-nya nggak ngasih informasi kapan dikabarin, boleh nggak sih, Kak? Oke, Kak. Iya, jika HR-nya ini belum menyampaikan nanti kelanjutannya berapa hari atau berapa minggu, lebih baiknya kalau kita ini memastikan, kira-kira kapan ya, Pak, saya bisa mendapatkan hasilnya, seperti itu. Memang itu seharusnya ditanyakan sih, Kak, supaya kita nanti pada akhirnya bisa follow up di akhir ketika HR ini nggak ngasih, balasan ataupun info apapun setelah kita wawancara atau interview, seperti itu. Oke, Kak, jadi tidak masalah ya, Kak, ya? Iya, nggak masalah. Oke, Kak, kadang gini, Kak, saat interview tuh HR bertanya, mau bertanya apa gitu, atau ada yang mau ditanyakan, baiknya kira-kira kita nanya apa sih, Kak? Kadang suka bingung kan, aduh takutnya salah. Oh iya. Nah, untuk jika dikasih kesempatan untuk bertanya, nah tadi kan karena di awal saya sudah sampaikan, alangkah lebih baiknya kalau kita tuh mencari tahu dulu tentang perusahaan yang kita lamar. Nah, perusahaan yang kita lamar ini, bergerak di bidang apa, seperti apa. Nah, kita bisa menanyakan tantangan dari perusahaan ini, perusahaan XXX ini tuh seperti apa ya, Pak, kalau saya boleh tahu. Dan juga teman-teman bisa juga, bertanya, untuk posisi yang saya lamar ini tanggung jawabnya itu seperti apa saja ya yang diemban, seperti itu. Itu contoh sederhana yang bisa ditanyakan kepada HR. Yang pasti oh ya, saya ingat, yang pasti, bertanya itu jangan langsung ke gaji ya, itu kadang oh ya, kadang kan banyak yang tiba-tiba, "Pak, saya,
ini nanti kalau keterima kira-kira gajinya berapa ya gitu. Jika HR-nya belum memberitahu info-info yang krusial seperti seperti tadi ya gaji seperti itu, teman-teman jangan sampai mengungkapkan ya, jangan sampai melontarkan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi bertanya aja yang seputar memang pekerjaan teman-teman lamar ini nanti seperti apa, atau perusahaannya ini bagaimana sih untuk menghadapi tantangan yang saya di era pandemi ini, supaya eh, tetap maju seperti itu. Ya, Oke, begitu Kak. Jadi baiknya kita tanya tentang tantangan dan job desk kita gitu ya, lebih rincinya iya, bagaimana gitu Kak. iya Jadi benar. nunjukin antusiasme sama pekerjaannya bukan sama gajinya dulu. Iya benar, benar, benar itu, benar Kak. Oke Kak, sepertinya ada yang bertanya. Ini dari Kak Yusuf Mukarom. Silahkan Kak Yusuf bisa di-unmute. Oke, ini ada di kolom chat. Kak, saya Yusuf, izin bertanya. Misal kita melamar di banyak tempat dan HR bertanya, kamu melamar di berapa tempat? Kita kudu jawab gimana ya? Lalu kalau HR menawarkan mau gaji berapa, kita juga harus menjawabnya bagaimana? Begitu, Kak. Oke, ya, oke. Nah, kalau ditanya sudah melamar di mana saja, nah teman-teman tadi harus jujur supaya komunikasinya ini berjalan lancar. Teman-teman harus jujur, bukan berarti kalau misalnya teman-teman udah melamar di sini, HR jadi kurang berminat. Jika memang teman-teman ini memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, teman-teman ini bagus, komunikasinya bagus, jujur, kemudian dari awal melamar pekerjaan ini sudah bagus sekali mengikuti instruksi. Nah, itu teman-teman sampaikan aja, saya sudah mendaftar di sini Pak, sudah melamar di sini, tetapi saya baru sampai di tahap ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk jika ditanya gaji, sudah ditanya gaji, nah itu baru teman-teman bisa menyampaikan gaji yang diinginkan, tetapi gaji ini harus diperhitungkan sesuai kemampuan, seperti itu. Jadi jangan langsung bilang Pak, saya yang penting sesuai UMR aja deh, kayak gitu. Kan ada yang simpelnya kayak gitu. Tapi justru teman-temannya harus ya kalau bisa nominal, kasih nominal, saya maunya sekitar segini Pak, kayak gitu. Karena saya ini mampu menggunakan aplikasi ini, saya belum bisa membantu pekerjaan ini seperti itu. Jadi kenapa meminta gaji itu jangan lupa disertakan sama kemampuan teman-teman, alasan teman-teman saya itu layak Pak mendapatkan gaji segitu. Nah, ya. Oke, begitu ya Kak Yusuf ya jawabannya. Jadi kita jujur aja ya Kak, kalau misalnya udah kalau misalnya melamar juga ke perusahaan lain dan udah sampai di step apa gitu, nggak masalah ya Kak. Iya, nggak masalah, Kak. Oke, begitu ya Kak Yusuf. Semoga menjawab pertanyaannya. Oh ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Andre. Ini sama ya pertanyaannya tadi kalau mau gaji berapa, bagaimana. Terus sama fasilitas apa yang kamu mau. Nah, itu gimana Kak kalau ditanya fasilitas? Oh ya, kalau fasilitas teman-teman bisa berikan statement yang pada umumnya ya memang kesejahteraannya seperti kesehatan, asuransi kesehatan. Jika terjadi kecelakaan itu juga sudah terjamin. Ya itu kecelakaan kerja seperti itu. Ya itu pasti yang penting teman-teman kasih fasilitas itu yang basic saja. Terus teman bisa bertanya, oh ya apabila kalau misalnya kayak desain, ya di desain menanyakan apakah saya berharap nanti bisa mendapatkan laptop gitu untuk mempermudah pekerjaan saya supaya jika saya nanti ada di lapangan saya bisa tetap mendesain seperti itu. Itu juga boleh sih disampaikan. Itu yang pastinya tetap di batas wajar memintanya ya, dan pada umumnya seperti itu. Oke, di batas wajar dan menunjang pekerjaan kita pastinya Iya, ya Kak. benar. Oke, begitu Kak Andre jawabannya. Lalu ini Kak, ada pertanyaan dari Kak Muhammad Zain ya. Izin bertanya Kak, jikalau kita mendaftar di beberapa perusahaan, namun salah satu sudah menerima, sedangkan beberapa yang kita lamar masih proses rekrutmen, apabila dapat undangan interview, bagaimana sikap kita Kak? Terima kasih. Oh ya, tadi
pertanyaannya boleh diulangi lagi karena kayak Kurang jelas ya, Kak, ya? iya, kayak masih ambigu gitu. Oh gitu. Jadi ini Kak, kalau misalnya kita kan melamar nih di beberapa perusahaan, terus sudah Mhm. diterima bekerja, Oh tapi ya, yang di perusahaan yang lainnya udah proses gitu. Nah, sikap kita baiknya gimana gitu, Kak, Nah, kalau ke ini ya, perusahaan yang belum ya masih proses gitu, Kak? oke. Nah, kalau misalnya udah diterima di salah satu perusahaan, sedangkan yang lainnya, eee, masih dalam tahap proses, ya masih interview, masih ada tes, kayak gitu-gitu. Nah, itu memang kembali lagi sih ke teman-teman. Ini teman-teman di perusahaan yang sudah diterima ini teman-teman emang, eee, sudah mantap untuk bekerja di sini atau belum? Kalau misalnya, eee, sebenarnya sudah ada kata terima dari perusahaan, dari salah satu perusahaan, tapi teman-teman masih, kayaknya saya, kurang kurang berkenan deh kalau misalnya bekerja di sini lama, saya masih mau mengikuti interview yang ini. Berarti teman-teman alangkah lebih baiknya melepaskan ya memberikan konfirmasi kepada, perusahaan yang sudah mengeluarkan kata terima tadi ke ya teman-teman bicara baik-baik, seperti itu. Dan teman-teman mengikuti proses yang memang perusahaan teman-teman impikan, yang memang benar-benar yang paling sreg aja yang memang ini, pilih, seperti itu. Oke, Tapi begitu ya. ya Jadi jangan dulu menutup peluang begitu ya, Kak, ya? iya, jangan dulu menutup peluang. Kalau memang, eee, ya masih intinya kayak, wah udah diterima di sini tetapi kok kayaknya kurang mantap gitu. Nah, berarti ja jangan nanti tiba-tiba baru di masa probation, tiba-tiba, wah nggak nyaman di sini, udahlah keluar aja, tahu gitu ngikutin yang, proses-proses interview yang lain kan masih ada kayak gitu. Itu justru pekerjaan itu jangan dibuat main-main, jangan gitu. Jadi alangkah lebih memang kalau dari awal memang kurang sreg, nggak tahu ini nanti ke depannya gimana sama perusahaan ini. Ya udah teman-teman konfirmasi, "Pak, maaf, saya tidak bisa, mengambil tawaran tersebut," mengungkapkan alasannya, alasannya sebenarnya karena, eee, ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti itu. Oke, begitu. Iya, terima kasih Kak jawabannya. Lalu di sini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Adia Taska. Halo Kak, nama saya Taska. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita mengklasifikasikan gaji yang pantas kita ajukan bila seorang HR mempertanyakan soal gaji berdasarkan keadaan kita sebagai fresh graduate yang pernah bekerja atau berpengalaman sebelumnya? Oke. Nah ini seputar nego gaji ya. Kalau nego gaji, untuk klasifikasinya gini, kalau misalnya walaupun fresh graduate, tapi kan kalau selama perkuliahan teman-teman ini udah punya pengalaman, misalnya menjadi asisten dosen atau misalnya pernah bekerja, di salah satu perusahaan, bersekolah sambil bekerja, seperti itu. Ya kalau misalnya memang dirasa pada job yang teman-teman ini lamar, teman-teman ini benar-benar sangat-sangat menguasai ya, misalnya poinnya kalau bisa diangkakan, itu udah 9,5. Nah itu, minta gaji tinggi, oke. Ya udah, nggak apa-apa walaupun teman-teman fresh graduate, bukan berarti teman-temannya harus di bawah UMR atau sama UMR, atau nggak boleh, terlalu jauh gitu. Kalau misalnya memang keahliannya udah, pantas untuk misalnya gaji saya maunya minta 10 deh Pak, gitu, 10 juta kayak gitu-gitu. Ya udah kalau memang yakin, oke, langsung ungkapkan saja gitu. Jangan sampai nanti ada penyesalan-penyesalan di belakang ketika sudah, deal deal gaji seperti itu. Wah tahu gitu, ternyata segini kurang ya, saya segini kurang kayak gitu. Pastikan dengan kemampuan, karena saya ini kenapa bisa dibayar segitu, karena saya mampu seperti ini, saya memiliki kemampuan seperti ini, seperti itu. Oke Kak. Jadi ya itu pentingnya meningkatkan skill ya Kak ya, supaya nanti punya Iya, daya tawar lebih. benar, Kak. Oke, di sini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Fajar. Perkenalkan saya Fajar, izin bertanya Kak, kalau saat interview kita bertemu HR yang dari awal sudah cuek seperti menatap laptop terus, nah sikap kita bagaimana ya Kak? HR-nya nggak komunikatif mungkin ya Kak? Nah, iya ada juga ya, iya ada juga, Kak, gitu. Oke, nah kalau yang seperti itu teman-teman harus tetap fokus,
tujuannya interview, teman-teman diundang, walaupun kelihatannya HR-nya nggak memperhatikan ya kayak gitu. Nah, tapi teman-teman ini tadi bisa baca dulu. Ini HR usia generasinya usia berapa sih, baby boomer yang umur 50 sampai 70 atau umur 30 atau sampai 30 sampai 50 seperti itu disesuaikan. Oh, kalau misalnya gimana sih supaya dia itu mengangkat kepala supaya nggak ngeliat laptop lagi seperti itu harus disesuaikan dengan tadi usia generasinya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menyampaikannya, oh ternyata orangnya itu lebih suka visual kayak tadi generasi tahun apa usia 20 sampai 30 tahun gitu ternyata menyukai visual. Oh, tunjukkan permisi Bapak atau Ibu, saya memiliki portfolio boleh dilihat terlebih dahulu seperti itu. Ya, itu sih tekniknya. Mempelajari usia generasinya. Iya, karena ada Ya. karakter-karakter tiap generasi gitu ya, Kak, ya. Iya, benar. Betul. Betul itu. Oke, Kak Diokta, ini ada pertanyaan. Ya, baik, Kak, terima kasih. Katanya tadi juga banyak yang ngucapin terima kasih, Kak. Oke, Di, sama-sama. di sini ada pertanyaan dari Kak Audrey. Kak, izin bertanya, kalau misalnya sudah lama nganggur dan selama nganggur ini memang tidak melakukan apapun seperti ikut course dan lain-lain dan lebih berfokus pada kesehatan mental, bagaimana cara menjelaskan hal tersebut kepada HR ya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Nah, ya, kalau misalnya kayak ya kasusnya seperti itu ya, seperti Kak Audrey tadi. Nah, itu ungkapkan saja kenapa kok lama menganggur, ternyata karena, ingin 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 untuk fokus ke kesehatan terlebih dahulu. Nah, HR justru bakal bakal terenyuh justru dengan teman-teman mengungkapkannya jujur gitu, jujur. Apa yang teman-teman hadapi, kenapa sih kok sampai lama banget baru baru ini apa, baru melamar pekerjaan seperti itu. Ternyata oh pasti ada alasan karena alasan kesehatan mental seperti itu. Ya itu disampaikan saja. Pasti saya yakin HR ini pasti akan apresiasi sama hal yang seperti itu. Jadi nggak usah malu gitu. Bukan berarti orang yang udah kayak vakum lama gitu ya, terus ingin bekerja lagi itu jadi disusah-susah karena dia tuh wah ini kurang berpengalaman. Dia karena diem aja malah lebih memperhatikan kesehatannya. Justru malah orang-orang yang berpikiran untuk oh rehat dulu deh mau mau apa menyehatkan jiwa, menyehatkan mental itu justru malah jarang loh ketemu orang-orang yang seperti ini yang memperhatikan istilahnya rohani lah, dalamnya lah ya gitu. Itu justru malah bagus sih menurut saya malah diceritain, diungkapin aja, dijelasin dengan baik-baik. Oke. Intinya jujur ya, Kak, ya. Iya, Apa yang kita benar. hadapin gitu. Oke, Kak Audrey. Tapi di sini di Loker Teknik Sipil juga sering ada pelatihan-pelatihan yang santai kok, Kak. Terus ada rekamannya jadi bisa diputar ulang gitu ya. Iya. Terus ini Kak Audrey, Kak Audrey, Kak Diokta ada pertanyaan dari Kak Hadi. Halo Kak, nama saya Hadi Nur Fauzi. Izin bertanya, kalau kita telah melakukan interview dengan HRD, sudah menyantumkan gaji dan sudah diberitahu apa aja job desk-nya, akan tetapi kata HRD tersebut mengatakan akan dipertimbangkan kembali dan nanti akan dikabarkan, tetapi tidak diberitahu kapan akan dikabarkannya. Apakah boleh kita kirim email kembali pada perusahaan tersebut, dan kalau boleh mengirim email, kembalinya lebih baik berapa minggu atau bulan kemudian setelah interview? Oh, sebenarnya ini udah dibahas tadi ya, Kak, ya? Iya, udah. Nah Mm-mm. itu, paling kebanyakan kita kalau ketemu HR pasti mengungkapkannya 2 minggu lah ya, kalau waktu. Nah itu paling amannya di 2 minggu itu sih. Setelah 2 minggu teman-teman boleh follow up lagi, bagaimana kejelasannya, apakah bisa lanjut ke proses seleksi selanjutnya apa sudah cukup di situ. Seharusnya, seharusnya, ketika HR udah mendapatkan email follow up seperti itu pastinya ya saya yakin banyak yang membalas sih. Kalau misalnya sudah tidak dibalas, oh ya udah berarti memang enggak gitu. Tapi yang paling enggak kita emang usaha dulu, tetapi memang jeda waktunya ya nggak terlalu cepat lah ya dari jarak kita ngirim email gitu. Iya paling pas menurut saya 2 minggu itu sih. Oke, jadi nggak masalah ya, Kak, kalau kita tanya Iya, gitu kan. Mm-mm. iya benar.
Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita masih punya waktu ya, mungkin 15 menit lagi. Jika belum ada yang bertanya, di sini rekan-rekan sekalian, saya mau menginformasikan jika ada rekan-rekan sekalian yang ingin mencari informasi mengenai lowongan kerja, bisa dilihat ya di Instagramnya Loker Teknik Sipil di @loker_teknik sipil. Di sini akan saya tampilkan. Bentar. Iya, jika rekan-rekan kebingungan ya mencarinya, tampilan Instagramnya seperti ini, jadi loker_teknik sipil. Juga apabila rekan-rekan sekalian ingin menyaksikan SAC dari 1 sampai 6 ya, ada di YouTube-nya Loker Teknik Sipil juga. Di situ Kak Diokta juga isi ya, jadi Iya. pemateri di SAC keberapa Kak? Yang terakhir kemarin 5, Kak. 5 ya, Ya, tambah 1 5. lagi kedua ya? Ya, yang kedua. Oke. Jadi kalau rekan-rekan sekalian penasaran dengan materi-materi dari Kak Diokta, wah seru nih Kak Diokta bahasnya bagus banget, terus menambah insight ya kita dalam melamar pekerjaan dan mempersiapkan diri gitu untuk melamar pekerjaan, bisa juga disaksikan di YouTube-nya Loker Teknik Sipil yang pematerinya Kak Diokta. Bisa di-search aja sama rekan-rekan sekalian, sebentar. Di YouTube, Loker Teknik Sipil ya, begini tampilannya ya. Iya, silahkan rekan-rekan sekalian, sebelum ditutup, apabila ada yang ingin ditanyakan. Juga tadi, menarik ya terkait peningkatan skill ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita punya skill yang lebih gitu daripada, fresh graduate lainnya, jadi memang sebaiknya kita meningkatkan skill dengan mengambil pelatihan-pelatihan begitu ya, Kak, ya? Iya, benar, Kak. Nah, saya penasaran dengan ini, Kak. Oh, ini ada pertanyaan dulu. Dari Kak Ari Santosa, "Halo Kakak, mau nanya trik mujarab biar mudah diingat sama HRD, contohnya gimana?" Oke. Nah, kalau sebentar, Kak. Share screen. Nah, kalau trik mujarab supaya diingat oleh HR. Nah, yang pertama emang harus diawali dari langkah pertama kita tadi. Nah, dari oke, sebentar. Yang tadi saya sudah sampaikan sebentar ya. Nah, di sini ya. Pastikan dari step by step melamar pekerjaan via emailnya ini sudah diikuti yang pasti. Nah, dari kesopanan teman-teman, dari yang membalas email seperti itu juga dilihat. Nah, kemudian juga dari first impression-nya juga. Nah, first impression teman-teman nih nggak langsung duduk, terus ya menerapkan 3S dulu. Kemudian perkenalannya ini benar-benar nggak melebar kemana-mana, benar-benar ringkas tugas gitu. Gunakan teknik STAR. Setelah itu teman-teman
adalah orang yang jujur. Kemudian teman-teman ini ternyata bisa menyesuaikan sikap teman-teman ini terhadap, wawancara teman-teman, terhadap HR teman-teman. Kemudian teman-teman ini menjual kelebihan teman-teman, tapi mengungkapkannya itu kesannya nggak sombong, seperti itu. Itu juga akan membuat HR tuh pasti akan, ya teringat sama kandidat yang seperti, ya seperti itu ya. Kemudian juga, yang terakhir tadi closing statement-nya diisi dengan CTA, kemudian, setelah interview teman-teman mengucapkan terima kasih kembali, setelah mengucapkan terima kasih teman-teman, eee, ini pastinya ya saya yakin sih kalau sudah sampai tahap teman-teman setelah interview aja masih mengirim email seperti itu, pasti HR akan ingat sih, ini kandidat ini yang mana, yang kapan, seperti itu. Oke, begitu ya Kak Ari jawabannya. Jadi silakan diikuti instruksinya ya apabila melamar pekerjaan dan juga step by step yang sudah dipaparkan oleh Kak Diokta juga diikuti supaya oh HR-nya ingat gitu ya Kak ya, oh iya yang ini gitu. Kalau kitanya enggak interaktif mungkin nanti HR-nya jadi lupa ya Kak. Iya, heeh, iya harus aktif, kuncinya harus aktif tapi ya tetap balance lah ya, nggak berlebihan gitu. Gitu. Iya Kak. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Rikson. Mau tanya Kak, apakah di Loker Teknik Sipil ada yang memposting lowongan untuk fresh graduate? Soalnya saya lihat kebanyakan untuk yang ada pengalaman kerjanya. Terima kasih, Kak. Kalau dilihat atau dicari, mungkin ada ya, Kak, ya. Nah, ini jadi pertanyaan menarik nih untuk Kak Diokta. Kalau misalnya lowongannya itu untuk yang berpengalaman, misalnya kan minimal mintanya 2 tahun gitu ya, Kak, pengalaman. Nah, kita Iya. yang fresh graduate misalnya boleh nggak sih, Kak, ikut melamar, tapi kita punya loh misalnya apa ya, kualifikasinya gitu. Oh, ya, iya kalau kalau yang kalau misalnya teman-teman ini udah mempunyai keahlian yang memang sesuai kualifikasi, walaupun masih fresh graduate, nggak apa-apa dilamar aja kalau saran saya. Siapa tahu, memang itu rezeki teman-teman kan. Kadang tuh emang ya, kenapa sih harus cari yang berpengalaman 2 sampai 3 tahun, seperti itu ya memang tuh yang paling aman orang yang memang memiliki, pernah bekerja di bidang tersebut, gitu. Jadi lebih mudah lah penyesuaiannya, tetapi ya nggak menutup kemungkinan untuk fresh graduate untuk mencoba, gitu. Oh, begitu ya, Kak. Jadi dicoba aja Mhm. dulu, siapa tahu rezekinya ya. Iya benar. Kayak ini kayak quote-nya yang ditampilin sama Kak Diokta ya, kalau kita nggak nyoba nanti nyesel, intinya coba dulu. Mhm, nah benar. Kalau dari rasanya udahlah ya, pengen gabung di situ, ya udah langsung aja apply gitu. Ya, yang penting jangan lupa memang sesuai dengan kualifikasinya gitu. Walaupun memang baru lulus gitu, ya baru lulus aja ini belum tentu, biasa-biasa aja ketimbang yang udah berpengalaman ya, gitu. Ya namanya pede sih, gitu. Percaya diri ya, Kak, kuncinya. Mhm, benar. Oke, Kak Andre, iya nanti ada recording-nya, tapi yang mengunggah itu nanti ke YouTube oleh admin ya. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang mau informasi mengenai lowongan kerja di bidang loker jadi ini ngaco ngomongnya. Bagi rekan-rekan sekalian yang membutuhkan informasi mengenai lowongan kerja di bidang teknik sipil dan arsitektur, silahkan follow Instagram Loker Teknik Sipil ya di loker_underscore teknik sipil, lalu juga bisa subscribe juga YouTube-nya untuk menyaksikan kembali atau menonton ulang webinar maupun sharing about career yang sudah diadakan oleh Loker Teknik Sipil ya. Seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi silahkan di-follow dan di-subscribe supaya tidak ketinggalan kalau misalnya Loker Teknik Sipil memberikan informasi mengenai lowongan kerja ataupun pelatihan. Kan ini bermanfaat ya, terutama misalnya buat fresh graduate untuk meningkatkan skill begitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Muhammad Saiful. Halo Kak, izin bertanya, kalau pernah kerja praktik
praktik di perusahaan ini. Setelah itu, perusahaan ini untuk mengambil saya bekerja di perusahaan sebagai kontrak dalam 1 tahun, apakah saya bisa menargetkan gaji lebih seperti yang ditentukan. Jadi dikontrak oleh perusahaan tempat kerja praktik gitu Kak, atau magang mungkin ya. Iya. Oke. Nah, kalau seperti itu, nego gaji pastinya diikuti dengan prestasi ya. Ketika magang, ketika kerja praktek itu memang teman-teman bisa membantu job desk staff seperti itu, kemudian diangkat menjadi staff, kemudian dikontrak sama setahun. Nah, kalau dirasa memang job desk-nya ini semakin banyak, terus teman-teman juga mampu menyelesaikannya, teman-teman bisa. Menurut saya teman-teman bisa nego untuk gaji memang. Tapi ya itu harus disesuaikan dengan ini. Jangan terlalu muluk-muluk dan jangan terlalu ya pastinya jangan saya ini kayaknya nggak mungkin mendapatkan gaji segini gitu. Jadi harus seimbang di tengah-tengah lah ya gitu. Yang sekiranya sepadan itu berapa sih, naiknya berapa ya gitu. Itu kembali lagi ke diri teman-teman, yang tahu kemampuan teman-teman itu cuma teman-teman gitu. Karena jika teman-teman udah yakin, pasti teman-teman bisa meyakinkan perusahaan ini loh, saya itu udah berprestasi seperti ini. Maka itu dari itu saya mengharapkan perusahaan bisa memberikan saya segini gitu. Oke Kak, jadi dipertimbangkan juga ya antara kemampuan dan kesempatan yang ada ya Kak ya. Iya benar. Baiklah rekan-rekan sekalian, silahkan apabila masih ada pertanyaan sebelum kita tutup, boleh mengutarakan langsung ataupun lewat kolom chat. Apabila rekan-rekan ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya, silahkan raise hand dulu ya. Oke, baik. Terima kasih atas solusinya dari Kak Muhammad Saiful, Kak. Kak Diokta, saya izin timpa dulu screen-nya. Saya mau memberikan informasi mengenai pelatihan ya kepada rekan-rekan semua. Iya, bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menambah skill ya, supaya tadi bisa meningkatkan daya tawar ketika interview ataupun melamar pekerjaan, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Loker Teknik Sipil. Salah satunya di sini ada pelatihan BIM dengan Autodesk Revit. Ini pelaksanaannya hari Minggu pukul 9 Januari 2022. Jadi masih ada waktu apabila rekan-rekan sekalian ingin mendaftar ya. Iya, bisa dilihat dulu apabila rekan-rekan tertarik dengan pelatihan BIM ini. Dilaksanakannya hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022. Ini dari pukul 9.30 sampai 15.30. Jadi luangkan waktunya seharian ya. Jadi kalau rekan-rekan berminat, mungkin harus mengosongkan jadwal di hari tersebut. Ini ada apresiasi dari Kak Ari, katanya terima kasih atas jawabannya. Senyumnya Kak Okta juga manis, kayak gue. Oke, sama-sama. Ya, selain itu juga ada pelatihan infrawork. Iya, ini ada pelatihan infraworks. Waktunya masih lebih jauh ya. Di sini ada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sama dibagi
2 sesi juga dari pukul 9.30, ada istirahat sebentar ya, yang tadi juga sama. Dari jam 11.30 sampai jam 13 istirahatnya, dan sambung lagi sampai jam 14. Nah, di sini rekan-rekan sekalian masih bisa mendaftar ya di premium price, yaitu masih harga yang paling terjangkau begitu. Jadi silahkan rekan-rekan yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini agar segera mendaftar. Dan juga menariknya nanti ada fasilitasnya di setiap pelatihan, yaitu berupa video atau rekaman. Jadi tadi rekan-rekan yang mungkin, aduh saya kalau menyimak langsung nggak bisa langsung sekali paham nih, nah bisa diputar ulang videonya ya sampai rekan-rekan paham, dan juga ada modul, lalu ada konsultasi di grup itu bebas sampai rekan-rekan paham ya, meskipun setelah selesai pelatihan masih boleh konsultasi dengan tutornya. Dan juga ada door prize berupa 2 buah buku dari teknik sipil begitu. Dan bagi rekan-rekan sekalian yang membutuhkan buku dalam bidang teknik sipil dan arsitektur juga, Loker Teknik Sipil punya ini ya, menyediakan buku gitu, apabila rekan-rekan berminat. Nah, selain dari 2 pelatihan ini juga ada pelatihan 3D Design tanggal 5 Februari ya, 2022. Ini juga masih di harga yang paling terjangkau ya, jadi rekan-rekan sekalian silahkan segera mendaftar. Sama fasilitasnya seperti yang sebelumnya, yaitu ada video, ada sertifikat, dan juga ada modul, serta silahkan berkonsultasi meskipun setelah pelatihannya selesai. Gitu ya. Oke, tadi buat rekan-rekan yang membutuhkan buku ya sebagai referensi, juga bisa mengunjungi Instagram di buku_teknik sipil, dan bisa dilihat-lihat mungkin ada buku incaran ataupun buku yang dibutuhkan oleh rekan-rekan sekalian. Oke, begitu rekan-rekan sekalian. Apabila masih ada pertanyaan, silakan, mungkin satu pertanyaan sebelum kita terakhir nih dari saya, Kak Yokta. Kalau pertanyaan yang paling sulit saat interview buat Kak Yokta apa? Atau misalnya pengalaman kurang mengenakan deh saat interview, Kak. Oke, kalau pertanyaan yang paling sulit itu ketika ditanya 5 tahun ke depan itu planning-nya seperti apa. Nah, itu kan harus ya benar-benar hati-hati ya mengungkapkannya, karena itu kan kayak ya perusahaan pengen tahu lah masa depannya ini bagaimana gitu dari saya gitu sendiri kan untuk 5 tahun ke depan. Karena juga itu kan berpengaruh juga ya terhadap kalau misalnya saya ambil karyawan ini nanti dia tahan berapa tahun, itu bisa dibaca sih kan dari planning tersebut. Kemudian kalau untuk pengalaman yang tidak mengenakan itu oh ya, sebentar saya ingat-ingat ya. Sebenarnya Silakan, Kak. bukannya tidak mengenakan sih, tapi ya itu sepertinya capek, lebih ke capek sih. Karena saya tuh pernah interview dan itu memang udah dijadwalkan pada jam sekian, tetapi saya harus menunggunya itu bisa setengah hari kayak gitu. Itu benar-benar lama banget. Iya. Ya menunggu sih ya nggak apa-apa sih menunggu, tapi kalau hitungannya udah sampai setengah hari juga kayaknya capek ya, lebih ke capek sih. Iya, gitu, Kak. Memang jadi harus disiapkan juga stamina-nya ya, kadang kita harus menunggu Heeh. lebih lama gitu. Iya, kadang ada juga yang kayak gitu. Mhm. Oke, kayaknya kita udah kehabisan pertanyaan nih, Kak Diokta. Iya, oke. Mungkin waktunya kita tutup ya.
Iya, sip. Oke, pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Diokta yang sudah memaparkan materinya dengan baik sekali dan wah kita di sini juga jadi banyak pengetahuan baru ya, terutama tentang step by step melamar pekerjaan sampai interview dan bahkan sampai bagaimana attitude setelah selesai interview. Ini kadang terlupa ya, jadi udah beres interview ya udah gitu, nggak ngabarin lagi ataupun nggak follow up dan juga mencatat ke perusahaan mana saja kita interview dan pada tanggal berapa, lalu hal-hal pokoknya apa saja itu juga penting sih, Kak. Itu bahkan buat saya sendiri, oh iya baru teringat gitu, itu penting gitu, Kak. Iya. Oke. I iya, Gimana, Kak, Kak? terima kasih juga. Iya, terima kasih juga atas kesempatannya mengisi acara ini lagi, sharing about karir. Iya, dari Kak Diokta sendiri masih ada yang ingin disampaikan mungkin terakhir? Eee, saya rasa ya udah cukup. Yang saya sampaikan tadi semoga berguna untuk teman-teman dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata dan banyak kekurangan ya, pastinya masih. Ya. Oke, terima kasih closing statement-nya ya, Kak Diokta. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir dan antusias ya dalam menyaksikan materi dan bertanya, terutama yang fokus dan bertanya begitu ya. Semoga materi yang dipaparkan oleh Kak Diokta bisa bermanfaat ya buat kita semua. Amin. Amin. Amin, ya. Dan ya, dan juga saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam saya sendiri sebagai moderator dan dalam penyajian SAC yang ketujuh ini. Semoga Kak Diokta juga rekan-rekan sekalian memakluminya ya. Baiklah, Ya, Kak Kak. Diokta dan rekan-rekan sekalian, sebelum ditutup, saya ingin minta foto bersama, boleh ya untuk dokumentasi. Jadi silahkan rekan-rekan sekalian, mohon dibuka kameranya supaya bisa tampil wajahnya ya. Oke, silahkan dibuka dulu kameranya. Oke, saya akan bersiap-siap mengambil gambar ya. Bentar. 1, 2, 3. Iya, sebentar ya. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Iya, masih ada satu page lagi sebentar ya. Baiklah, rekan-rekan sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.30. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Diokta yang sudah menjadi pemateri di SAC 7 hari ini dengan baik sekali.
dan juga terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas antusiasmenya. Baiklah rekan-rekan sekalian, SAC 7 ini resmi saya tutup. Dipersilakan kepada Kak Diokta dan rekan-rekan sekalian untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Sama-sama, Kak. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, saya mohon izin untuk menutup ruangan Zoom meeting ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.